Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, ibadah puasa kita targetnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la'allakum tattaqun, niscaya kamu bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, untungnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran ada 89 ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah, saya sudah menulis buku yaitu Wahai Orang Yang Beriman. Isinya membahas 89 ayat ya ayyuhalladzina amanu. Saya sudah menulis 62 judul buku. Alhamdulillah. Di dalam ayat ini disebutkan in tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka disebutkan dalam ayat ini ada 3 keuntungannya. Di dalam ayat lain ada lagi. Kita tidak bisa membahas semua ayat itu yang berkaitan dengan keuntungan kalau kita bertakwa. Dan di dalam ayat ini ada 3. Apa 3 itu? Yang pertama adalah yaj'al lakum furqana. Niscaya Allah menjadikan bagi kamu furqan. Furqan itu kemampuan membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Kalau orang takwa bisa dia membedakan hak dengan batil. Maka Ramadan itu artinya selain membakar, Ramadan juga artinya mengasah. Mengasah. Apa yang diasah? Hati. Bagaimana kalau hati sudah diasah? Hati itu tajam, seperti pisau yang tajam. Bagaimana pisau golok yang tajam? Mudah memotong, mudah membelah. Hati kalau tajam, mudah membedakan mana benar, mana salah, mana perintah, mana larangan. Tapi kalau orang hatinya tumpul, yang hak disamar-samarkan supaya jadi batil, yang batil dikatakan benar, padahal batil tapi dibilang benar. Sogok menyogok batil tapi dibilang benar, boleh, sehingga dia melakukan. Kalau dalam politik itu dikenal istilahnya money politik, sehingga caleg-caleg kalah dengan istilah serangan fajar. Orangnya sudah berlaku baik dengan masyarakat, tidak hanya menjelang pemilu dia berlaku baik, tapi sudah menjalin hubungan baik lama, tapi dia bisa kalah dengan serangan fajar. Sampai ada orang mesen sama saya, Pak Ustadz, tulis dong materi khutbah
tentang itu. Baik. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Itu perintah tidak dengan kalimat perintah. Allah tidak bilang, Ibrahim, sembelih itu anakmu Ismail, enggak begitu. Allah cuma memberi isyarat dengan mimpi. Orang tuh kalau hatinya tajam, dengan isyarat saja sudah nyambung. Orang-orang tua dulu mendidik anaknya enggak selalu dengan kata-kata yang vulgar. Ada kalanya dia cukup memberi isyarat. Saya ngalami dulu masa kecil remaja nonton layar tancap, pulang sudah lewat tengah malam. Bapak saya nggak suka, dia tunggu saya pulang. Assalamualaikum, udah jam 1. Assalamualaikum, dijawab, dibukain pintu. Bapak saya tidak berkata sepatah kata pun. Dia cuma menatap dengan sorot mata yang tajam. Saya masuk ke kamar. Saya merasa bahwa bapak saya itu marah, meskipun tidak berkata-kata. Anak sekarang nyambung gak tuh begitu? Hah? Lu semalam pulang kemalaman, bokap lu marah gak? Kagak tuh. Bokap gua diem aja, kagak gak marah. Begitu kata anak sekarang. Jadi gak nyambung. Kenapa? Gak punya ketajaman hati. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada Ismail, Ismail juga ternyata punya ketajaman hati. Ibrahim cuma cerita. Apa yang dia ceritakan? Mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Nah, aku lihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu. Kamu punya pendapat nggak tentang mimpi itu? Apa pendapatmu tentang mimpi itu? Begitu aja tuh kalimatnya. Apa kata Ismail? Ya abatif al matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintah. Ibrahim gak bilang ayah diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu, gak begitu kalimatnya. Cuma mimpi, Pak, kerjakan apa yang Allah perintah kepada. Itu namanya punya ketajaman hati, nyambung. Puasa itu mengasah ketajaman hati kita, sehingga kadang-kadang kita ditegur orang itu tidak dengan kata-kata vulgar. Umpama nih lagi ngobrol di siang hari Ramadan, obrolan sudah mengarah pada pembicaraan yang tidak baik. Ada kawan kita mendengar, dia menegur, puasa nih puasa. Iya ya, kita lagi puasa, kenapa jadi ngomong begitu? Nah, itu hatinya tajam. Tapi kalau hatinya tumpul malah nantang. Emang kenapa gua ngomong begitu? Nggak boleh. Nabi Ismail itu beranjak dewasa. Jadi kan Nabi Ibrahim ini tinggalnya di dua tempat yang jauh. Satu di Palestina, satu di Mekah. Jadi lama dia setelah peristiwa penyembelihan Ismail itu. Itu kemudian dia balik lagi ke Palestina. Nanti balik lagi ketika Ismail sudah dewasa, bahkan sudah menikah. Ismail sudah menikah.
Nabi Ibrahim nggak hadir dalam pernikahannya, undangannya nggak nyampe. Nah, ketika dia sudah datang, dia berjumpa dengan menantunya itu. Apa kabarmu? Kamu ini siapa? Saya ini istrinya Ismail. Bagaimana keadaanmu? Kami ini susah, lagi menderita, sulit ekonomi, dan seterusnya. Oh begitu. Kalau begitu saya permisi. Saya berpesan kepada suamimu agar suamimu itu mengganti ambang pintunya. Baik, nanti saya sampaikan. Ini menantunya nggak nyambung, maksudnya apa itu kalimat? Nah, gitu. Ibrahim pulang, balik lagi. Ketika Ismail pulang, dia bertanya kepada istrinya, karena dia merasa ada sesuatu yang beda gitu di dalam hatinya. Dia tanya sama istrinya, tadi ada yang kemari nggak ya? Ada seorang bapak sudah tua datang kemari. Apa dia ada pesan sesuatu? Apa yang dia tanya? Ya dia tanya tentang keadaan kehidupan kita. Terus apa kamu bilang? Saya bilang keadaannya lagi sulit, krisis ekonomi, kira-kira begitu. Terus apa lagi? Dia berpesan. Pesannya apa? Agar engkau mengganti ambang pintu rumahmu. Begitu doang? Iya. Kalau begitu, itu adalah ayahku. Yang datang itu adalah ayahku. Dia nyuruh saya agar menceraikan kamu. Maka saya ceraikan engkau dan kembali kepada keluargamu. Udah bercerai. Jadi Ismail itu dikasih bahasa isyarat, dia udah nyambung tuh begitu. Kenapa? Bisa jadi menurut Ibrahim mengeluh seperti itu adalah pertanda suami istri yang tidak baik. Sesudah bercerai, Ismail menikah lagi. Berapa tahun kemudian, bapaknya datang lagi. Berjumpalah dengan menantunya itu. Dia tidak perkenalkan diri. Saya ini bapaknya Ismail, tidak. Kamu ini siapa? Saya istrinya Ismail. Oh, bagaimana keadaanmu? Keadaan kami baik-baik. Rizki ya cukup dan seterusnya. Oh begitu. Kalau begitu saya permisi dan saya sampaikan salam kepada suamimu agar dia mempertahankan ambang pintu rumahnya. Itu bahasa isyarat lagi. Maka Ibrahim pulang. Kemudian ketika Ismail pulang, Ismail bertanya pada istrinya, apa tadi ada orang datang? Ada orang yang sudah tua. Apa yang dia tanya? Ya keadaan rumah tangga kita, keadaan ekonomi. Saya bilang baik-baik aja, rezeki cukup. Terus apa lagi? Ada pesan nggak buat saya? Ada, dia titip salam kepadamu agar engkau mempertahankan ambang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu adalah ayah saya, dan dia berpesan agar mempertahankan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Nah itu. Jadi orang tuh kalau hatinya tajam bisa membedakan mana perintah, mana larangan, mana hak, mana batil.
Kalau orang tidak bertakwa, sekali lagi, yang benar disamar-samarkan seolah-olah menjadi batil, yang batil disamar-samarkan seolah-olah menjadi hak. Yang kedua, keuntungan orang takwa itu wa yukaffir ankum sayyi'atikum, yaitu ditutup, dihapus kesalahan-kesalahan, ditutup. Artinya orang tuh kalau sudah takwa, kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kesalahan itu tidak berdampak, nggak berdampak selanjutnya. Kan ada orang salah, tapi salah lagi gitu. Tapi kalau orang bertakwa, kesalahan sudah cukup sampai di situ, dia tidak mengulang lagi kesalahannya, tidak berdampak negatif. Kenapa? Dihapus. Bisa juga ditutup-tutupi oleh Allah kesalahannya. Kenapa? Karena yang menonjol adalah ketakwaannya, sehingga orang tidak begitu mempersoalkan kesalahannya di masa lalu. Seandainya orang mengucapkan, menceritakan, mengemukakan kesalahannya, itu dalam rangka kebanggaan orang itu kepada dia. Alhamdulillah dia orangnya baik, dulu mah gitu. Alhamdulillah sekarang dia rajin, itu dagangnya rajin. Dulu mah nipu dulu, sekarang udah enggak. Nah, itu namanya dia bangga dengan orang itu. Maka orang kalau kemarin salah, bahkan kemarin ada orang konsultasi kepada saya lewat WA bahwa dia pernah di penjara, tapi sekarang sudah keluar, bertaubat. Tapi saya merasa belum bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu kan perasaan, saya bilang. Itu namanya Anda berburuk sangka kepada diri sendiri, berburuk sangka kepada orang lain, seolah-olah nggak bisa diterima. Masalahnya saya ini dianggap sampah, sampah masyarakat. Saya bilang, sampah itu bisa didaur ulang. Mau jadi pupuk bisa, tergantung jenis sampahnya. Bisa didaur ulang. Masalahnya Anda ini mau nggak didaur ulang atau mendaur ulang? Pemulung itu nyari sampah, bukan nyari emas. Kenapa? Karena sampah itu masih berguna. Jadi jangan buruk sangka pada diri sendiri. Orang nggak percaya sama saya, itu Anda namanya buruk sangka pada orang lain. Nah, itu begitu. Jadi orang yang buruk itu masih bisa menjadi baik, dan Allah menjamin, Allah menjanjikan kepadanya bahwa dia akan ditutupi kesalahannya itu, sehingga orang tidak mempersoalkan kesalahannya di masa lalu. Sampai saya bilang, masih ingat nggak sama Anton Medan? Ya dulu juga brengsek kayak apa, tapi kemudian dia menjadi baik, malah bikin pesantren. Saya aja Ustadz nggak punya pesantren. Kira-kira begitu. Siapa saja punya peluang yang besar untuk menjadi baik. Lalu yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Apa sih bedanya tadi? Dihapus dengan diampuni. Kalau dihapus ini di dunia ini, yang tadi itu orang sudah nggak persoalkan. Tapi di akhirat nanti dia diampuni, sehingga dosa-dosanya di masa lalu
itu tidak menjadi persoalan dalam kehidupan akhirat karena sudah diampuni. Surga itu kan tempatnya orang suci. Maka yang mati dalam keadaan berdosa, dia terhalang untuk bisa masuk surga sampai dosanya diampuni. Diampuni bisa dengan Allah mengampuni begitu saja, tapi bisa juga diampuni dengan siksa terlebih dahulu. Jadi ada orang disiksa dulu, nanti kalau dosanya sudah impas, siksa sudah impas dengan dosa yang dilakukan, dibersihkan itu orang, baru nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Yang bagus dari sekarang kita sudah dapat ampunan. Itu sebabnya kalau ada orang mati, kita doakan supaya diampuni dosanya. Kan doanya begitu, Allahumma lahu. Kalau kita sholat jenazah, ya Allah ampuni dia. Nah yang bagus, kitanya sudah bertaubat atas dosa itu, orang lain mendoakan, tambah bagus itu. Nah, kalau orang lain mendoakan kitanya belum bertaubat, bahkan kitanya tidak mau taubat, ya akhirnya nanti khawatirnya doa orang lain itu cuma formalitas, karena tidak berangkat dari diri kita sendiri. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah begitu besar karunia-Nya. Oleh karenanya tugas kita bersama untuk terus mengokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, dan nanti kita pun akan dimuliakan oleh manusia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.